Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Telah lama kita tidak berjumpa, hampir kurang lebih 3 minggu. Hal tersebut dikarenakan kami beserta dengan seluruh keluarga dinyatakan harus mengikuti isolasi mandiri di rumah oleh karena terkena serangan atau virus COVID-19. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah dapat kembali melayani, berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hal ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar senantiasa semangat dan terus semangat di dalam Tuhan. Bersamanya kita pasti selamat dan mendapatkan sukacita. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan kepada kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan kita ialah Jangan Tawar Hati. Sahabat firman Tuhan yang terkasih dimanapun berada, suatu hari ada terlihat 2 orang pasien yang telah lama menderita dan menjalani proses pengobatan oleh karena penyakitnya di salah satu rumah sakit. Keduanya telah lama menahan penyakit yang amat serius tersebut. Dan pada hari itu, dokter dan tim medis mengatakan kepada keluarga agar tetap sabar dan banyak berdoa. Kemudian mereka dipersilahkan untuk bisa pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Kita tahu saudaraku sekalian, bila mana hal itu disampaikan, agar sabar dan banyak berdoa. Sehingga pasien tersebut paham betul akan kondisi mereka. Bahkan mereka juga memahami, mengetahui jikalau menurut kesehatan dan tim medisnya bahwa mereka tidak dapat bertahan lama lagi. Maka pasien yang pertama pulang dengan membawa kesedihan. Sementara pasien yang kedua pulang dengan membawa suasana yang tenang dan biasa-biasa saja. Tetapi pada 3 bulan kemudian pasien yang kedua tadi kembali datang
ke rumah sakit tersebut. Dan di sana para perawat dan suster-suster semuanya tercengang-cengang melihat si pasien tadi, karena dia kembali lagi untuk memeriksa kesehatannya. Ternyata hal yang paling besar yang membuat ia bertahan adalah semangat hidupnya di dalam Tuhan. Kekhawatiran, tawar hati dapat menyebabkan kondisi dan semangat hidupnya menurun. Namun pasien tadi mengubah cara pandangnya dari kekhawatiran kepada pengharapan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dan di dalam Tuhan ada mukjizat. Itulah yang kita lihat di dalam pengalaman kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang kita juga lebih banyak memikirkan dan mempersoalkan masalah di dalam kehidupan ini. Apa betul atau tidak? Ya, sering sekali kita memikirkan dan mempersoalkan masalah, sehingga hal tersebut menghalang hati kita, menghalang diri kita untuk datang kepada Yesus. Barangkali kita mengatakan bahwa sebagai pengikut Yesus sesungguhnya kehidupan kita ini harus berjalan mulus, tanpa lagi berjumpa dengan yang namanya masalah, dengan yang namanya persoalan. Saudaraku yang terkasih, justru di saat kita mengatakan hari ini, saat ini saya sudah menjadi mengikut Yesus, maka saat ini juga iblis di dalam rupa keputusasaan, di dalam rupa kekecewaan dan yang lain sebagainya, berupaya menarik kita agar jatuh ke dalam dosa. Maka sadar atau tidak, sering sekali kita memberikan hati ini dikendalikan oleh beban, dikendalikan oleh masalah, dikendalikan oleh rasa takut yang berlebihan dan yang lain sebagainya. Maka sebagai akibatnya hidup ini dekat kepada yang namanya pesimis. Namun pesimis tersebut berubah menjadi kekecewaan, berubah menjadi tawar hati, berubah menjadi yang namanya putus asa. Hidupnya menjadi mandele, hilang semangat, semua dianggap tiada arti, tidak berdaya apa-apa, takut dan lain sebagainya. Inilah situasi yang dinamakan situasi dalam tawar hati. Dan Alkitab juga menyebutkan definisi daripada tawar hati yang demikian. Hidupnya tidak lagi memiliki pengharapan dan memiliki suatu cita-cita kepada hal yang lebih baik. Sahabatku yang terkasih, Rasul Paulus menyampaikan pengalamannya di dalam kehidupan yang dia alami yang tidak pernah lepas dari yang namanya beban, juga masalah. Di dalam penderitaan yang dia harus jalani, penderitaan yang begitu banyak itu. Namun dia mampu menjaga hatinya agar tidak sampai tawar. Itu sebab dia mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ia mengatakan di dalam kelanjutan daripada ayat ini adalah penderitaan sekarang ini adalah penderitaan ringan, yang mana hal ini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Yang mana kemuliaan kekal nantinya di dalam hidup bersama dengan Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada segala yang ada. Ia mau mengatakan, boleh saja fisiknya lemah, manusia lahiriahnya lemah, tetapi manusia rohaniahnya semakin kuat di dalam Tuhan. Manusia rohani yang sama artinya dengan ketaatannya atau kesetiaannya kepada Tuhan tetap kuat sekalipun dia menahan berbagai persoalan dan penderitaan. Oleh karena itu ada banyak sekali hal-hal yang dihadapi oleh manusia di tengah-tengah kehidupannya yang sering sekali membuat manusia rohaninya rontok, kesetiaannya rontok, ketaatannya rontok oleh karena persoalan yang dihadapi. Dia mungkin saja berkata, Tuhan, mengapa begitu berat sekali yang saya alami ini, padahal setiap hari saya berdoa kepadamu,
tetapi lihatlah dia, tetangga saya ini, tidak pernah berdoa, ke gereja pun tidak pernah, tetapi hidupnya enak-enak saja, baik-baik saja. Mungkin kita juga berkata demikian. Mari kita belajar dari Paulus pada hari ini. Apa yang dia alami, dia menyadari ternyata apa yang Tuhan sediakan jauh lebih indah, jauh lebih memberikan kebahagiaan yang sejati. Ternyata dia memahami bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang dia hadapi. Maka itu yang menjadi kekuatan yang memampukan Paulus untuk tetap setia mengiringi Yesus sampai akhir hidupnya. Oleh sebab itu, apakah yang hendak disampaikan oleh renungan ini bagi kita sekalian? Yang pertama yang hendak dikatakan kepada kita adalah, percayalah, Allah selalu menyertai kita. Percayalah, Allah selalu menyertai kita. Ada satu lagu yang sangat familiar sekarang, dikatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku, mataku tertuju kepadamu. Kesulitan, penderitaan boleh saja datang, namun biarlah batin, namun biarlah hati, namun biarlah mata kita tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Maka pada saat ini juga datanglah kepadanya dan berilah hatimu dipulihkannya. Never give up. Jangan pernah menyerah akan keadaan sulit yang saudara-saudaraku alami semuanya. Tetapi berharaplah kepada Tuhan, berharap dan berpeganglah kepada Yesus, sebab dialah penolong di dalam segala kesesakan. Amin. Amin. Percayalah, Allah selalu menyertaimu. Yang kedua yang mau disampaikan adalah, Tuhan berjalan bersamamu dan di depanmu. Berjalan bersamamu dan di depanmu. Manusia hanya melihat apa yang ada di hadapannya, tetapi Tuhan melihat apa yang sudah jauh di hadapan manusia itu. Maka apapun beban, apapun pergumulan, apapun penderitaan yang saudaraku alami pada saat ini, semuanya itu adalah bahagian agar kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak hanya melihat kehidupanmu pada awal hari ini, tetapi Tuhan juga sudah mengetahui kehidupan kita di akhirnya nanti. Maka percayalah, Tuhan berjalan bersama kita dan di depan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga mau disampaikan adalah, nantikanlah Tuhan, pasti ada jalan keluar. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari, namun tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, namun tidak menjadi lelah. Maka inilah kekuatan kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama Dia ada jalan keluar. Bersama Dia ada jalan keselamatan. Maka tetaplah semangat di dalam kehidupan ini. Apapun penderitaanmu, kesulitan yang kita hadapi, bersama Tuhan kita sanggup melewati segalanya. Jangan takut dan jangan tawar hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Ketika kami telah bangun dari istirahat dan tidur kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang kami peroleh dari-Mu. Terlebih-lebih kami semakin dimotivasi, semakin diberi semangat untuk menjalani kehidupan, berbagai hal yang kami peroleh hingga saat ini, agar kami tidak menjadi pribadi yang tawar hati, tidak menjadi pribadi yang putus asa dan juga di dalam ketakutan yang berlebihan. Namun biarlah hati kami
senantiasa melekat kepada Tuhan. Bahwa selama kami memandang Engkau dan yakin hidup kami bersama dengan Tuhan, maka di sana Engkau datang memberikan kekuatan kepada kami, memulihkan hati kami yang terluka, kehidupan kami yang penuh dengan berbagai beban berat itu. Bahwa di dalam Tuhan kami akan dilegakan, kami akan dimenangkan. Biarlah segala sesuatu yang kami hadapi, sekalipun kami di dalam kesulitan, itu adalah ujian yang merupakan proses agar iman kami semakin teguh dan semakin kuat bersama dengan Engkau. Dan mampukan kami menjalani hari kehidupan ini di dalam jalan terang yang telah Tuhan sediakan kepada kami. Firman-Mu mengutus kami untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Dan biarlah itu juga yang menjadi penyemangat kepada kami, agar kami juga dapat keluar dari berbagai kesulitan, dan kami dimampukan untuk melakukan segala apa yang baik, melihat apa yang baik di depan kami, terlebih-lebih agar kami dapat menang daripada kondisi COVID yang sedang kami hadapi kini, sehingga hidup kami bukan menjadi pribadi yang takut, yang lemah, dan juga yang putus asa. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan ini dimanapun mereka berada. Engkaulah Allah yang setia, Allah yang senantiasa penuh kasih, Allah yang senantiasa memberkati mereka sekalian untuk tetap menikmati anugerah, kemurahan, dan kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara-saudaraku sekalian. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dan kebaikan bagi diri kita masing-masing. Jangan lupa untuk senantiasa mematuhi prokes dan juga memakai masker. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.